Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini saya ingin menjawab salah satu komentar yang ada di video saya. Di situ tertera tentang one prestasi, karena memang one prestasi ini pasti ada sangkut pautnya juga dengan pinjol. Di sini mungkin ingin tahu lebih banyak, tapi mungkin di internet pun banyak juga pengertian tentang one prestasi. Tapi juga saya akan jawab sedikit untuk pertanyaan di sini karena sudah bertanya ke video saya ya. Oke, sebelum itu yang baru bergabung di channel ini tentunya bantu channel ini berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Karena di sini saya mengadakan yang namanya program untuk membantu nasabah yang memang terjerat di aplikasi pinjaman online, yang benar-benar terjerat ingin lepas dari pinjaman online. Kita bantu untuk menyelesaikan jeratan pinjaman online ini. Mudah-mudahan channel ini kedepannya berkembang jadi bisa membantu nasabah yang memang terjerat di aplikasi pinjaman online. Oke, kita lanjut membahas topiknya. Di sini apa yang disebut dengan one prestasi? Sebenarnya one prestasi ini adalah sebuah istilah yang memang tindakan salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian. Seperti kita mungkin sebelum melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online itu melakukan perjanjian dulu di aplikasinya, karena di situ juga ada syarat dan ketentuan perjanjian kita, dan kita melalaikannya dengan cara gagal bayar. Nah, itu sih intinya. One prestasi itu adalah ingkar janji ataupun memang ada kelalaian dalam melakukan pembayaran kalau dipinjol. Karena memang one prestasi juga ada di bisnis-bisnis. Intinya one prestasi ini adalah mengingkar janji seperti itu. Jadi kalau kita nasabah gagal bayar, di situ memang kita awalnya melakukan pinjaman itu ada perjanjian untuk melakukan pembayaran di tanggal sekian misalkan. Dan kita memang tidak melaksanakan pembayaran itu karena memang kelalaian ataupun memang ketidakmampuan kita melakukan pembayaran ke aplikasi pinjaman online. Tapi di situ memang sudah ada perjanjian antara kreditur dan juga debitur di dalam disebutnya one prestasi, yaitu satu perjanjian yang memang yang telah kita ingkari sebagai nasabah yang memang tidak melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman online. Di sini one prestasi ini dibagi 4 bagian. Yang pertama itu tidak melakukan apa yang disanggupi ketika melakukan perjanjian. Yang kedua, melakukan perjanjian dilakukan tapi tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, seperti itu. Yang ketiganya itu melakukan pembayaran, misalkan kalau kita dipinjol itu melakukan pembayaran memang, tapi tidak sesuai jadwal perjanjian. Jadi kita melakukan pembayarannya itu lewat jatuh tempo, jadi sampai kena denda lah, lain-lain sebagainya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempatnya itu melakukan sesuatu yang memang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian ataupun one prestasi ini. Misalkan kita melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online, tapi memang tidak membayar sama sekali. Nah, itu memang salah satunya kita melakukan mengingkari janji dalam satu perjanjian ataupun dalam satu pinjaman online yang memang tidak melakukan pembayaran, yaitu disebut juga gagal bayar. Nah, one prestasi ini mungkin memang ada pasal-pasalnya, tapi dalam KUHP Perdata, jadi ini tidak ada yang namanya pidana. Jadi kalau kalian memang melakukan one prestasi, mengingkari janji dari aplikasi pinjaman online yaitu gagal bayar, ya intinya paling buruk itu masuk ke pidata saja atau perdata saja, jadi tidak akan masuk ke pidana. Tapi jarang sekali aplikasi-aplikasi pinjaman online melakukan hal ini, melakukan one prestasi, karena memang untuk melakukan one prestasi ini kita akan masuk yang namanya pengadilan. Jadi mungkin pinjaman online ini akan rugi karena untuk melakukan one prestasi mereka membutuhkan uang untuk melakukannya. Jadi kalau kita misalkan hutang ke pinjol itu cuman di antara 5 atau 10 juta, tapi untuk melakukan one prestasi memanggil atau menyeret nasabah ke pengadilan itu membutuhkan uang lebih dari itu. Jadi itu pasti akan rugi untuk mereka. Jadi tidak ada aplikasi yang sampai menyeret nasabah-nasabah yang gagal bayar itu ke ranah pengadilan. Jadi untuk kalian yang gagal bayar juga tenang, walaupun memang kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online, intinya tidak ada aplikasi pinjaman online yang sampai menyeret kalian ke pengadilan. Jadi tidak ada nasabah yang benar-benar
Wan Prestasikan dilaporkan oleh pihak aplikasi karena memang melakukan kelalaian, karena memang Wan Prestasi itu sendiri. Jadi tenang, kalian jangan takut walaupun kalian gagal bayar karena tidak akan diseret ke pengadilan. Seperti itu sih, jarang teman-teman aplikasi seperti itu. Itu sedikit informasi tentang Wan Prestasi ini sendiri. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya ya dari video di sana. Yang mudah-mudahan yang bertanya ini terjawab pertanyaannya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek-cek juga di browser tentang pengertian Wan Prestasi, lebih jelasnya bagaimana. Ini hanya sedikit informasi saja untuk yang memang bertanya di video saya ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, mungkin sampai ini saja informasinya. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.